Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Islam Ngoro. Ini adalah channel dari Bu Yeni ya, khusus untuk pembahasan seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menggambar model. Apa sih menggambar model itu? Jadi, menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Model objek itu bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Nah, adapun bentuk-bentuk dari benda-benda itu. Contohnya A. Bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang berbentuk dasarnya kubus. Tahu kan anak-anak kubus? Kubus itu kan kalau di pelajaran matematika berasal dari persegi. Contohnya apa saja? Contohnya adalah meja, kursi, kulkas, dan lemari. Yang kedua adalah bentuk silindris. Bentuk silindris yaitu benda yang bentuk dasarnya merupai silindris atau bulat. Contohnya adalah gelas, botol, bola lampu, bola, kendi, teko, ember, guci, cangkir, kaleng, dan piring. Yang ketiga adalah bentuk bebas. Bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan atau yang tidak termasuk dalam kubistis dan silindris. Contohnya kain, buah-buahan, hewan, bunga, dan busana. Unsur-unsur menggambar model. A. Garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Bentuk garis bermacam-macam, yaitu lurus, lengkung, putus-putus, tak beraturan, dan lain-lain. Setiap garis tersebut dapat menimbulkan kesan yang sangat beragam, yang dinamakan dengan sifat garis. Misalnya, garis lurus dapat mengesankan kaku, tegas, dan keras. Kemudian B. Bidang. Bidang berupa permukaan yang datar. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik bidang geometrik maupun bidang organik. Bidang juga mempunyai sifat yang beragam sesuai bentuknya. Lalu C. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya, sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. D. Warna. Ada 3 jenis warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Dari ketiga warna tersebut dapat diperoleh berbagai jenis warna melalui proses pencampuran. Warna dapat memberikan kesan tertentu. Ada warna muda dan warna tua, warna terang dan warna gelap, serta warna redup dan warna cerah. Warna gelap cenderung memberi kesan berat, sebaliknya warna terang akan memberi kesan ringan. E. Tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda. Ada yang halus, ada yang kasar. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu, daun, dan batu. Kalau tekstur halus terdapat pada kaca, plastik, dan kertas. Dalam penggambaran bentuk benda, tekstur bisa mengesankan bobot ringan dan berat. F. Nada gelap terang. Benda yang tertimpa cahaya secara langsung maupun tidak langsung. Ada sisi yang gelap, ada yang sisi yang terang. Penggambaran bentuk benda yang baik salah satunya ditentukan oleh kelihaian menentukan sisi gelap dan sisi terang secara tepat. B. Ruang. Dalam seni bangunan,
Ruang terbentuk atas dua atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang juga bisa berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Ruang di alam nyata dinamakan ruang nyata, sedangkan ruang yang diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan. Prinsip menggambar model. A. Komposisi. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek yang lain, sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. B. Proporsi. Suatu benda tersusun dari suatu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian lainnya. C. Keseimbangan. Keseimbangan yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Kesatuan atau yang disebut dengan unity. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Alat dan bahan menggambar model. 1. Kertas gambar, atau kalian biasanya menggunakan buku gambar ya. 2. Pensil. Pensil adalah alat yang sangat dibutuhkan saat menggambar. Ada beberapa jenis pensil, yaitu misalnya HB, 2B, 3B, 4B, 5B, dan 6B. 3. Penghapus. Penghapus ini digunakan untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas, jadi ini sangat penting ya. D. Krayon. Krayon digunakan untuk memberi kesan warna. Krayon ini memiliki sifat padat dan lunak. Beberapa gambar seperti blok dan gradasi amat cocok dibuat dengan menggunakan alat gambar jenis ini. Cat air merupakan salah satu bahan menggambar yang menghasilkan kesan warna berbasis air. Cat ini terdiri atas bentuk tub dan batangan. Bentuk tub menggunakan palet dan campuran air, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan tanpa mencampurnya dengan air. Spidol. Spidol juga untuk menimbulkan warna dari warna yang gelap menjadi hitam, coklat, abu-abu hingga berwarna terang. Spidol cocok digunakan untuk menggambar dengan teknik arsir dan blok. Konte. Konte termasuk jenis pensil. Konte terbuat dari bahan lunak yang berwarna hitam pekat. Gambar gradiasi atau benda-benda bertekstur halus cocok digambar dengan alat gambar jenis ini. H. Drawing pen. Alat gambar jenis ini cocok digunakan untuk menggambar dengan teknik arsir dan blok. Teknik dan tahapan menggambar model. A. Teknik arsir. Teknik arsir lebih menekankan pada kekuatan garis, jadi kesannya memiliki gelap. B. Teknik gosok atau dusel. Teknik dusel adalah suatu cara atau metode menggambar suatu objek dengan menggunakan pensil untuk menggambar dengan cara digoreskan dalam posisi miring atau roboh untuk menentukan gelap terang pada objek gambar. Bisa dilihat ya pada contohnya. Teknik blok atau siluet. Teknik gambar blok adalah suatu teknik atau cara menggambar untuk menciptakan sebuah gambar dengan cara menutup seluruh objek gambar dengan satu warna sehingga terlihat wujud globalnya atau disebut dengan siluet. Teknik plakat.
merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Berbeda dengan seni lukis akuarel yang terkesan transparan. Teknik akuarel. Nah, ini sangat berbeda dengan teknik plakat. Teknik menggambar akuarel menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Paling cocok menggunakan cat air, cat akrilik, dan sebagainya. Teknik linear. Teknik ini merupakan cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Jika Anda menggunakan teknik ini, maka hasil yang akan didapatkan berupa gambar yang belum ada arsirannya atau masih polos. Ini yang biasanya digunakan anak-anak. Yang terakhir adalah teknik pointillis. Teknik gambar pointillis adalah teknik atau cara menggambar dengan titik-titik untuk menentukan gelap terangnya pada objek suatu gambar. Bisa memakai alat seperti pensil atau pena. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang menggambar model. Sekian dulu ya video dari Bu Yeni. Semoga anak-anak tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Dan jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.